Halo semuanya, namaku Stacy. Umurku 17 tahun dan aku adalah mayat berjalan. Aku meninggal setahun yang lalu dan inilah awal mulanya. Sejak kecil, ibu dan bapakku nggak pernah ada. Mereka selalu kerja dari pagi sampai malam. Setiap pulang kerja, mereka hanya mengecek aku lalu sudah. Tapi, aku punya hubungan yang baik dengan nenekku. Dia segalanya bagiku. Nenek tinggal dengan kami dan setiap pulang sekolah, kami main Scrabble dan nenek akan dongeng pengalaman hidupnya yang luar biasa. Aku ingat waktu itu, nenek pernah cerita saat dia melarikan diri dari rumah dengan seorang pelaut. Dan dia hampir naik kapal dengannya untuk mengarungi dunia. Dia orang yang penuh semangat. Itu adalah tanda bahwa seseorang akan punya hidup yang luar biasa. Begitu juga kamu. Itu adalah kalimat terakhir yang nenek ucapkan padaku. Karena keesokan harinya, aku bangun di sampingnya dan nenek telah meninggal. Tangannya sudah dingin, kulitnya pucat. Aku sangat terpukul. Satu-satunya orang yang aku sayang dalam hidupku kini sudah tidak ada. Aku rasa itu adalah awal mulanya. Aku merasa ada sesuatu yang bergetar dalam diriku. Aku ambil kunci mobilku dan bertekad untuk melakukannya. Aku akan pergi keliling dunia. Aku akan tinggalkan tempat ini. Aku menyetir dengan cepat, air mataku membendung dan jantungku berdegup sangat kencang. Aku nggak tahu aku mau kemana. Mungkin karena itu aku tiba-tiba belok. Hal terakhir yang aku dengar adalah suara alarm mobil yang kencang. Lalu semua suara jadi samar dan kegelapan menyelimutiku dan aku pun hilang. Namun mimpi buruk yang sebenarnya baru mulai. Aku dengar sorakan, teriakan, dan perdebatan kencang di sekitarku. Saat aku buka mata, aku sudah di rumah sakit. Aku nggak merasa apapun. Mati rasa. Semua yang ada di sekitarku terasa fana. Seakan film dengan akting yang buruk. Ibuku menatap ke arahku dan berkata, "Kamu bodoh ya? Kamu mikir apa sih?" Dia tidak berhenti berteriak. Aku yakin aku dengar kata-kata seperti memalukan dan mengecewakan di tengah itu. Secara samar aku melihat dokter yang memeriksa penglihatanku. Cedera kepala ringan, dia baik-baik aja, katanya. Besoknya aku pulang dari rumah sakit. Aku masuk kamarku, tapi rasanya aneh. Seakan aku nggak pantas ada di sini. Saat orang tuaku pergi kerja, aku jalan-jalan keliling kota. Itulah saat aku menemukan tempat yang terasa seperti rumah. Kuburan. Aku sedang jalan di antara batu nisan saat aku lihat namaku. Aku terus melihat sambil menggaruk mataku untuk memastikan, tapi itu terlihat benar. Itu batu nisanku. Aku sudah mati. Semua jadi masuk akal. Kenapa semua terasa fana? Kenapa aku mati rasa? Kenapa badanku seakan bukan milikku? Setelah menyadari hal ini, semua berubah. Pertama, aku berhenti makan, karena aku nggak butuh asupan lagi. Aku nggak pergi ke sekolah, karena untuk apa juga? Nggak ada kampus dan universitas di akhirat kan? Nggak ada konsekuensi di sini. Seminggu kemudian, saat aku sedang nongkrong di kuburan, sahabatku Daisy menghubungiku terus-menerus. Akhirnya aku angkat. "Kamu di mana? Kita sudah nggak ketemu kamu berapa minggu." Aku kesal mendengar suaranya. Jadi aku bilang, "Aku tidur sama pacarmu untuk menjauhkan dia dan aku matikan." Sejak saat itu, dia berhenti menghubungiku. Semua temanku berhenti. Tapi aku masih harus menghadapi orang tuaku. Pada awalnya, saat mereka dengar aku berhenti ke sekolah, mereka menghukumku. Lalu mengambil HP, uang, dan komputerku. Mereka marah besar. Tapi kalau ini memang akhirat, apa masalahnya? Satu-satunya hal yang membuatku sedih hanya nenek. Aku terus berpikir, kenapa aku nggak bisa lihat dia? Kalau kami berdua sudah mati, kenapa dia nggak ada di sini? Lalu, aku berniat untuk bermalam di kuburan. Mungkin itu ide bodoh, tapi di film-film, hantu dan zombie berkelana di malam hari. Jadi, aku pergi ke sana sore hari dan duduk di depan batu nisan punya aku dan nenek. Seketika, aku merasa lemah. Mungkin seharusnya aku nggak jalan-jalan. Mungkin harusnya aku dikubur. Aku bahkan mencium sesuatu membusuk dalam diriku. Aku menaruh tanganku di tanah dan tidur. Harusnya itu bisa jadi akhir untukku. Tapi ibu menemukanku di sana. Kali ini dia nggak marah. Dia takut bukan main. Dari sudut pandangnya, aku membiarkan diriku kelaparan. Aku tiduran di kuburan nenek, bergumam sesuatu tentang kematian. Dia membawaku ke dokter. Ruangan itu seakan berputar. Dokter itu terus menginterogasi aku dengan semua pertanyaan bodoh.
Dokter itu berbisik sesaat pada ibuku dan ibuku langsung pucat. Dia berdiri di sampingku dan memberitahu apa yang salah dengan diriku. Aku tidak percaya. Aku mengidap sindrom Cotard atau yang biasa dikenal sindrom mayat berjalan. Aku nggak benar-benar mati. Sesuatu dalam otakku hanya berhenti bekerja. Semua ini, mulai dari bau dagingku yang membusuk, namaku di batu nisan, itu semua hanya halusinasi. Jadi, aku mulai terapi dan aku minum obat. Awalnya nggak mudah, karena kadang aku merasa tidak ada gunanya. Aku masih mati rasa. Hingga orang luar biasa ini masuk ke dalam hidupku. Aku bertemu dengannya di ruang tunggu terapisku. Dia sedang berkutat dengan sesuatu juga. Dia tersenyum dan berkata bahwa aneh aku merasa mati rasa di saat dia melihat aku penuh dengan semangat. Mungkin dia mengingatkanku pada nenek, tapi aku langsung suka padanya. Brody mengajarkanku untuk bermimpi. Dia bagai pelaut di cerita nenekku. Dia menginspirasiku untuk mencari apa yang aku inginkan dalam hidup. Setelah setahun terapi dan dengan kasih sayangnya, aku berhasil. Sekarang, aku sedang mengepak barang-barangku dan bersiap untuk pergi keliling Afrika selama 3 bulan. Akhirnya aku merasa nenekku benar. Aku akan punya hidup yang luar biasa. Bukan hanya karena aku akan meraih mimpiku, tapi karena aku bangkit dari kematian. Aku hidup kembali, dan kali ini aku akan memanfaatkannya.